Sebagai pengacara, Roni Talapesi menegaskan bahwa keterangan Baradae terkait kematian Brigadir Yosua tidak berdiri sendiri. Ia menyampaikan bahwa keterangan kliennya di persidangan didukung dengan keterangan saksi lainnya. Hal ini disampaikan kuasa hukum Baradae Roni Talapesi saat ditemui di PN Jakarta Selatan pada Rabu 4 Januari 2023. Lanjut Roni, seperti keterangan terkait isolasi mandiri yang bukan di rumah Duren 3, melainkan di rumah Bangka. Ia menegaskan kembali keterangan kliennya yang tidak berdiri sendiri. Selanjutnya, menurut Roni, keterangan kliennya ketika berpindah dari rumah Saguling dan Duren 3 itu juga disampaikan oleh Ricky Rizal dan Kuat Maruf. Sebelumnya, Roni juga mengungkap bahwa status kliennya menjadi justice kolaborator atas kasus tewasnya Brigadir J sepenuhnya diserahkan ke pengadilan. Hal itu tertuang dalam pasal 5 UU LPSK yang menjelaskan terkait tindak pidana tertentu. Roni melanjutkan hal itu perlu disampaikan kepada publik agar tidak terkecoh selalu tertuju menyudutkan Richard Eliezer. Sebagaimana diketahui sebelumnya, kubu Verdi Sambo menyindir Baradae terkait statusnya sebagai justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua. Sindiran itu disampaikan Febri Diansyah dalam persidangan lanjutan pembunuhan Brigadir J di PN Jakarta Selatan pada Selasa 27 Desember 2022 lalu. Saat itu Febri menghadirkan saksi yang meringankan dari ahli pidana dari Universitas Andalas, Elwi Daniel. Febri mempertanyakan kepada ahli pidana soal status justice kolaborator dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Padahal justice kolaborator itu disebut kerap berbohong dalam pemeriksaan. Lalu Elwi menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah kapasitasnya untuk menilai. Dia mengatakan bahwa pihak yang berhak memberikan penilaian adalah majelis hakim. Ia menambahkan majelis hakim berhak menolak usulan justice kolaborator jika Baradae dianggap kerap berbohong maupun memiliki perilaku yang tak baik di persidangan. Juga dalam hal ini saya sebagai pengacara dari Richard Eliezer mau menyampaikan kepada publik bahwa keterangan klien saya bukan keterangan yang berdiri sendiri. Ini perlu kita luruskan ya, bahwa keterangan klien saya didukung dengan keterangan saksi yang lainnya. Oke, kita runut lagi ya dari awal ya. Pertama, ketika disampaikan bahwa isolasi mandiri itu bukan di rumah Bangka. Klien saya pertama kali menyampaikan seperti itu, dan itu diperkuat dengan keterangan saksi yang lainnya. Saksi yang dari petugas web, kemudian saksi yang dari para ART yang menyampaikan bahwa isolasi itu bukan di rumah Bangka, rumah Duren 3, tetapi di rumah Bangka. Nah, itu keterangan klien saya yang tidak berdiri sendiri. Yang kedua, terkait dengan keterangan klien saya diperintah tidak berdiri sendiri karena apa? Ada juga saudara Ricky Rizal yang menyampaikan bahwa dia dipanggil sama saudara Verdi Sambo ke lantai 3. Di situ keluar perintah atau penawaran. Itu juga pun jelas sesuai dengan keterangan klien saya. Dan yang ketiga, keterangan klien saya terkait yang ada di ketika berpindah dari rumah Saguling ke rumah Duren 3, itu juga pun disampaikan oleh Ricky Rizal sama Kuat Maruf di dalam satu mobil. Jadi keterangan klien saya ini tidak berdiri di sini. Saya coba runut ya supaya ini mengklirkan ya. Terus yang keempat, terkait peristiwa yang ada di Duren 3, klien saya tidak berdiri sendiri karena apa? Ada saksi Romer yang menjelaskan bahwa Verdi Sambo memakai sarung tangan dan melihat senjata HS itu jatuh. Nah, ini juga memperkuat keterangan dari Ricky Rizal, di mana Ricky Rizal menyampaikan sebelumnya bahwa senjata HS itu ada di dashboard. Kemudian ada di dashboard, saudara Richard Eliezer yang mengambil dari dashboard kemudian menyerahkan kepada Verdi Sambo di lantai 3. Tetapi Verdi Sambo menyampaikan bahwa senjata HS tersebut diambil di rumah Duren 3 di pinggangnya almarhum Joshua. Jadi logikanya tidak mungkin senjata HS itu dari dashboard berjalan sendiri ke pinggang almarhum Joshua. Ini supaya nyambung semuanya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.